Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menampilkan hasil tugas kami pada mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dios Sarkiti, SPD, MPD. Adapun untuk anggota kelompok yang terdiri dari Devi Mariasari, Nabila Utari, dan Nazalia Aprilia. Nah, agar pembahasan lebih terstruktur dan mudah dipahami, presentasi ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pengenalan konsep korelasi Kendall-Tau. Bagian kedua adalah cara menghitung korelasi Kendall-Tau menggunakan Microsoft Excel. Dan bagian ketiga adalah cara menghitung korelasi Kendall-Tau menggunakan aplikasi SPSS. Semoga penjelasan ini teman-teman dapat memahami konsep dan penerapan korelasi Kendall-Tau dengan lebih mudah dan lebih jelas. Nah, awal munculnya koefisiensi korelasi Kendall-Tau pertama kali dikemukakan oleh Maurits Georg Kendall pada tahun 1939. Korelasi Kendall-Tau merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya berskala ordinal. Korelasi Kendall-Tau digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang sedang diamati. Nah, adapun rumus Kendall-Tau, jika sampelnya kecil, N kurang dari 10, maka rumus yang digunakan adalah Tau sama dengan 2S dibagi N dikali N kurang 1 sama dengan 2 dikali C kurang D dibagi N kali N kurang 1. Jika ada rank yang sama, maka rumus yang digunakan adalah Tau sama dengan 2 dikali C kurang D dibagi kuadrat akar N kali N kurang 1 kurang Tau X akar N kali N kurang 1 kurang Tau Y. Jika sampelnya besar, N besar dari 10, maka rumus yang digunakan adalah Z sama dengan Tau X dikurang Pi Tau dibagi Sigma Tau. Nah, adapun untuk keterangan pada rumus yang telah saya sebutkan tadi, T itu merupakan korelasi Kendall-Tau, C itu merupakan jumlah pasangan konkordan, D merupakan jumlah pasangan diskordan, dan N itu adalah jumlah datanya. Nah, untuk wilayah kritisnya, jika sampel kecil, tolak HO. Jika T hitungnya besar dari Tau Sigma N, untuk sampel besarnya, dua sisi Z hitung besar dari Z Sigma per 2 atau Z hitung kurang dari min ZA Z Sigma per 2. Pada satu sisi kanan, Z hitung besar dari Z Sigma per 2. Untuk satu sisi kirinya, Z hitung kurang dari min Z Sigma per 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika pasangannya searah, maka dapat disebut dengan konkordan. Lebih banyak dari yang tidak searah itu disebut dengan diskordan. Nilai Kendall-Tau akan positif kalau sebaliknya nilai Kendall-Tau akan negatif. Nah, adapun prosedur uji signifikasi Kendall-Tau, yang pertama itu untuk menentukan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatifnya HI. HO tidak ada kesesuaian ranking yang diberikan oleh X dan Y dalam populasi H1. Maka
ada kesesuaian ranking yang diberikan oleh X dan Y dalam suatu populasi. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasinya. Yang ketiga, menghitung statistik ujinya dengan cara menyusun pasangan-pasangan XI dan YI dalam kolom menurut besarnya nilai-nilai X dari nilai X yang paling kecil. Dalam hal ini, nilai-nilai X berada dalam urutan wajar atau natural order. Yang selanjutnya, membandingkan setiap nilai Y satu demi satu dengan nilai yang ada di sebelah kanannya. Bila urutannya wajar atau konkordan, beri nilai 1. Sedangkan bila urutannya tidak wajar atau diskonkordan, beri nilai kurang dari 1. Yang selanjutnya, tentukan jumlah konkordan dan diskordannya. Selanjutnya, hitung nilai S yang diperoleh dari C kurang D, di mana C itu konkordan dan D itu diskonkordan. Selanjutnya, menghitung nilai statistik. Yang keempat ada membuat keputusan diterima atau ditolak HO berdasarkan wilayah kritisnya. Baik, langsung saja kita lanjut ke simulasi menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian langsung menggunakan Microsoft Excel, di mana sudah terdapat data pada tabel ini, yaitu IQ dan hasil belajar siswa, di mana hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar siswa, dan HA ada hubungan yang signifikan antara IQ dengan hasil belajar siswa. Nah, pada pengujian ini digunakan tingkat signifikan 0,05. Di tahap ini kita akan mempelajari atau menghitung korelasi kendal tahu dari menentukan pasangan data R1, NC, ND, dan nilai akhir dari korelasi kendal tahu. Nah, pertama kita akan mengurutkan R1 dari rankingnya yaitu 1 sampai 25. Nah, kita lihat dari IQ ini sudah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi, langsung saja kita ketik 1, 2, selanjutnya itu kita akan mencari R2 untuk hasil belajar. Dapat kita lihat nilai tertinggi bukan 72, tetapi ada 74 yang lebih tinggi. Nah, untuk mengurutkannya kita dapat menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan rank data hasil belajar pertama, titik koma, ini shift koma, dan F4 untuk mengunci titik koma 0 kurang enter. Kita dapat menariknya ke bawah ya teman-teman. Selanjutnya yaitu NC. Nah, di mana NC ini adalah konkordan. Jumlah pasangan peringkat Y dan X yang meningkat tetapi tidak boleh sebaris, dan ke bawah 2 tidak dihitung. Jadi, sehingga 2 ini berpasangan dengan 3, 2 berpasangan 4, 5, 2 berpasangan 6, dan seterusnya. Nah, tetapi di sini kita dapat menggunakan dengan rumus yaitu sama dengan count if tablok terus kita tekan Fn F4 titik koma, kriterianya yaitu lebih dari 2, tutup kurung, enter. Nah, pada NC ini kita tidak dapat menariknya, dimana kita harus menggunakan rumus 1-1. Motif
Kita blok sampai terus empat koma lebih dari 1 meter sama dengan kontif kita F4 titik koma besar dari 4 kurang enter kontif Nah, untuk sama ya teman-teman, yaitu sama dengan kontif mana ini kurang dari 2 baru enter sama dengan kontif data kedua F4 F4 titik koma kurang dari 1 titik koma enter F Nah, setelah kita mendapatkan datanya, kita akan menjumlahkannya, yaitu sama dengan sum. Kita blok data pertama, terus kita tekan shift, tutup kurung, enter. Terus kita tarik ke samping. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus Kendall Tau. Di mana rumus Kendall Tau-nya yaitu Tau sama dengan 2 dikali dengan NC dikurang dengan ND dibagi dengan N dikali dengan N dikurang 1. Di mana N-nya itu ada 25 jumlah data siswa. NC 264 dan ND 36. NC 264 dan ND 36. Nah, kita mencari taunya, yaitu rumus sama dengan buka kurung 2 dikali buka kurung NC dikurang dengan ND tutup kurung dibagi dengan kurung N dikali dengan N dikurang dengan 1 kurung enter.
Nah, untuk Z hitungnya yaitu sama dengan buka kurung tau dibagi dengan SQRT buka kurung dikali dengan 2 lagi kali dengan 2 kali dengan N kurung ditambah dengan 5 dibagi dengan 9 dikali dengan N tutup kurung kali 25 dikurang 1 tutup kurung. Bentar. Nah, untuk Z tabelnya yaitu kita menggunakan tingkat signifikan 0,05, mana 0,05 itu dibagi dengan 2 yaitu 0,975. Nah, kita dapat melihatnya di tabel bahwa pada baris 1,9 ini terdapat 0,750 dan kolom ke 0,06. Jadi Z tabelnya adalah 196. Nah, untuk keputusannya kita menggunakan sama dengan if Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka ditolak dan diterima. Nol lima maka didapatkan keputusannya yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian atau analisis menggunakan SPSS, di mana SPSS ini digunakan untuk menganalisis data secara statistik dengan cepat dan akurat, terutama dalam penelitian akademik, survei, dan bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke variable view. Di bagian nama, kita ketik IQ. Di labelnya juga IQ. Dan di measure-nya kita ubah menjadi ordinal, karena kita akan mengukur skala non-parametrik. Terus yang kedua yaitu hasil belajar. Labelnya juga sama. Hasil belajar. Measure-nya juga kita ubah. Terus yang ketiga yaitu R1.
Selanjutnya R2, label yang sama. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di mana data view ini sudah terdapat IQ, hasil belajar R1 dan R2. Setelah itu, kita dapat mengcopy data Excel kita tadi. Setelah itu, kita tekan Analyze, pilih Correlate ke Bivariate. Nah, kita akan masukkan IQ ke tabel kanan, masuk secara satu-satu ya teman. Nah, correlation coefficient testnya kita checklist, personnya kita hilangkan. Pada bawahnya kita menggunakan two-tailed. Nah, pada test of significance kita menggunakan two-tailed karena kita akan melakukan pengujian dua arah. Nah, ini artinya pengujian hipotesis tanpa menentukan arah hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, kita hanya ingin tahu apakah ada hubungan yang positif atau negatif, bukan apakah hubungan itu pasti positif atau negatif. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil dari pengujian Kendall-Tau menggunakan SPSS. Nah, pada tabel hasil uji korelasi non-parametrik, nilai Kendall-Tau sebesar 0,76 menunjukkan adanya hubungan positif antara IQ dan motivasi belajar. Artinya, semakin tinggi skor IQ, maka semakin tinggi pula motivasi belajar siswa. Nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga hubungan ini dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 ditolak dan hipotesis alternatif HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel IQ dan hasil motivasi belajar. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.